Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian pelapisan sosial. Kata stratification dari kata stratum, jamaknya strata yang berarti lapisan. Menurut Pitirim E. Sorokin, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Hal tersebut dapat diketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat. Menurut P.J. Bauman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Oleh karena itu, mereka menuntut gengsi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan anggota masyarakat yang berada di kelas tinggi. Seseorang yang berada di kelas tinggi mempunyai hak-hak istimewa dibanding yang berada di kelas rendah. Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat universal, kapanpun dan di dalam masyarakat manapun. Pelapisan sosial selalu ada. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyebut bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial terjadi. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat bisa berupa harta kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat, diantaranya ada kelas sosial tinggi, rendah, dan sedang. Pelapisan sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya. Bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya, dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang. B. Aspek-aspek pelapisan sosial. Beberapa aspek-aspek yang akan timbul kesenjangan sosial dan diskriminasi aspek negatif ini bisa saja terjadi pada daerah-daerah pedesaan. Pasalnya, pedesaan yang umumnya petani akan senantiasa lebih dikuasai oleh tengkulak-tengkulak yang memainkan harga pasar yang cenderung seringkali merugikan para petani. Contohnya, para petani daun bakau untuk pembuatan rokok. Harga bakau harus ditentukan oleh tengkulak yang sudah bekerja sama dengan produsen rokok yang memiliki nama. Tingkatan ekonomilah yang membuat stratifikasi sosial ini muncul, belum lagi karena jabatan dan tingkatan pendidikan. Aspek lain dari lapisan sosial ini bisa saja menjadi hal yang menguntungkan bagi sebagian orang. Aspek positif ini dapat kita jumpai di berbagai tempat. Contohnya, jika kita seorang penjabat, pemerintah kita mungkin akan sedikit lebih mudah dalam urusan birokrasi karena adanya bantuan orang dalam yang memiliki jabatan. Pelapisan sosial di pedesaan mungkin akan menimbulkan hal baik bagi para pencari modal. Apabila seseorang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, berpendidikan tinggi juga mempunyai jabatan dapat bekerja sama dengan masyarakat ke bawah untuk saling membantu dengan mendirikan koperasi kecil-kecilan dengan modal yang sudah didanai oleh orang yang mempunyai pengaruh kuat di daerah itu. Pelapisan sosial pastilah terjadi dimanapun kita berada, namun tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan menjaganya agar tidak ada kecemburuan, kesenjangan, dan diskriminasi sosial pada masyarakat dalam tingkat apapun, entah menengah ke atas maupun ke bawah. Semua manusia dengan derajat yang sama, yang membedakan tinggi rendah hanyalah akhlak yang mulia. Jika kita beruntung menjadi seorang yang tinggi di mata sosial, maka jangan menyalahgunakan kedudukan tinggi tersebut. Dan jika kita berada dalam tingkat rendah, maka berusahalah agar hidup kita menjadi bermakna bagi orang lain, meskipun kita hanya orang biasa yang selalu tertindas. Masyarakat terbentuk dari individu-individu
Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan terjadinya kelompok sosial itu, maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang bersastra. Jika dilihat dari kenyataan, maka individu dan masyarakat adalah komplementer. Buktikan bahwa A. Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya. B. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan perubahan besar masyarakatnya. Menurut Patirim A. Sorokin bahwa pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Sedangkan menurut De Oderson dan kawan-kawan di dalam Dictionary of Sociology bahwa pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial, dari kelompok kecil sampai ke masyarakat, di dalam pembedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Masyarakat yang beraktifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, di mana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit ke atas. Pengertian persamaan derajat. Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat kemanusiaan adalah tingkat martabat dan kedudukan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban asasi. Dengan adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat, dan martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa, dan cipta kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi atau individu, dan sebagai makhluk masyarakat atau sosial. Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lain. Hakikat dan persamaan derajat terbagi menjadi beberapa pengertian dan beberapa prinsip. Berikut ini adalah macam-macam prinsip persamaan derajat. Pertama, persamaan hakikat, yaitu nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Kedua, pengertian hakikat. Hakikat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dibekali daya cipta, rasa, dan karsa serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, pengertian martabat. Martabat adalah tingkatan hakikat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Keempat, pengertian derajat kemanusiaan. Derajat kemanusiaan adalah tingkat martabat kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kemampuan, kodrat, hak, dan kewajiban asasi. Dengan adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat, dan martabat manusia. Negara Indonesia memiliki landasan moral atau hukum tentang persamaan derajat, yakni pertama, landasan ideal adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yakni pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-1 dan ke-4. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ke-4 berbunyi, pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Batang tubuh pasal UUD 1945. Secara garis besar, persamaan derajat manusia
secara umum tercantum dalam pasal 27-34 dikelompokkan menjadi A. Hak dalam bidang politik, B. Hak dalam bidang ekonomi, C. Hak dalam bidang sosial budaya, dan D. Hak dalam bidang hankam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.